Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita ingin melanjutkan pengajian kedua, menyambung pengajian ke-1 pada bab salat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Innama tajibul maktubatu, hanya saja wajib salat yang maktubah, artinya ay salawatul khamsu, artinya salat 5 waktu, ala muslimin, atas orang muslim, walau fima madha, walaupun adalah salat itu pada waktu yang telah lalu, telah lewat. Jadi salat 5 waktu 1 hari 1 malam itu adalah diwajibkan atas orang muslim, walaupun salat itu sudah lewat waktunya, tetap masih wajib, diwajibkan atas seorang muslim. Zakarin au ghairihi au ghairahu, baik orang muslim yang laki-laki atau bukan laki-laki, gitu. Maka fala tajibu ala kafirin asli, maka tidak wajib salat 5 waktu itu ala kafirin asli, atas orang kafir yang asli. Artinya bukan orang kafir yang murtad, pertama Islam lalu murtad. Ini orang kafir asli, memang tidak pernah Islam. Wujubal mutalabati biha, tidak akan sebagai wajib tuntutan. Jadi tidak wajib salat 5 waktu atas orang kafir asli sebagai wajib tuntutan. Biha, dengan salat, minna, daripada kita, fid dunia, di dunia ini. Kita itu orang Islam. Jadi kalau kita diwajibkan salat 5 waktu dunia, wajib tuntutan, memang diperintah. Tapi orang kafir tidak diwajibkan sebagai wajib tuntutan, perintah itu tidak diwajib. Kenapa tidak diwajib? Li'adami sihhatiha minhu, karena tidak sah salat daripada orang kafir. Maka dia secara tuntutan perintah mengerjakan salat itu tidak wajib, karena memang tidak sah salat orang kafir. Jadi secara tuntutan perintah agama tidak diperintahkan, tidak wajib. Lakin tajibu alaihi wujubal muaqabati, kan tetapi wajib salat 5 waktu atas orang kafir sebagai wajib muaqabah, siksa, hukuman, sebagai wajib hukuman alaiha, atas meninggalkan salat. Cilik dah, lek dah, baik dulu. Jadi
atas orang kafir secara wajib muaqabah, wajib siksa di hari akhirat karena meninggalkan salat itu diwajibkan. Gitu. Jadi kesimpulannya wajib muthalabah tidak diwajibkan atas orang kafir asli, tetapi wajib muaqabah di hari akhirat itu tetap wajib. Artinya di hari akhirat, di akhirat nanti orang kafir tetap disiksa, tetap mendapat azab, hukuman karena meninggalkan salat 5 waktu semasa hidup di dunia. Tetapi di dunia ini mereka tidak dituntut mengerjakan salat karena memang tidak sah salat mereka. Jadi sebagai hukuman kepada mereka di hari akhirat tetap disiksa atas salat 5 waktu yang tidak mereka kerjakan itu. Kenapa bisa seperti itu? Litamakkunihi min fi'liha bi Islam. Karena sebab orang kafir itu dia mungkin mengerjakan salat dengan cara masuk Islam. Jadi mereka ingkar kufur dengan Allah Ta'ala, tidak mau masuk Islam, sehingga mereka menjadi sebab tidak bisa mengerjakan salat. Wala qada alaihi idza aslama. Dan tidak ada qada salat atas orang kafir apabila orang kafir itu masuk Islam. Nah, jadi kalau orang kafir itu masuk Islam, maka mereka tidak ada qada salat yang selama mereka tinggalkan sebelum masuk Islam. Itu ketentuan hukum dalam fikih. Faiza aslama usiba ala ma fa'alahu min al-qarbi allati la tahju ila niyah. Apabila orang kafir masuk Islam, maka diberi pahala ala ma fa'alahu atas apa saja yang telah dia lakukan min al-qurbi berupa ibadat-ibadat allati la tahtaju ila niyatin yang tidak perlu kepada niat, ibadat-ibadat yang tidak perlu kepada niat yang dilakukan oleh orang kafir sebelum masuk Islam. Lalu dia masuk Islam setelah itu, maka ibadat-ibadat tersebut tetap mendapat pahala. Tapi dengan syarat ibadat yang tidak butuh, yang tidak perlu niat. Contohnya seperti sedekah, wasilah, menyambung silaturahmi, wal atqin, dan memerdekakan budak, itu merupakan ibadat-ibadat yang tidak perlu berniat. Apabila orang kafir ada melakukan ibadat ini seperti sedekah, lagi misal Jackie Chan pegat sedekah rumah, bantuan rumah perumahan di Aceh, lalu Jackie Chan masuk Islam, maka semua bantuan sedekah rumah itu mendapat pahala, karena itu adalah ibadah sedekah yang tidak perlu pada niat. Gitu. Wa tajibu ala murtad, dan wajib salat 5 waktu atas orang murtad. Ini bedanya kafir orang murtad. Kalau orang murtad tetap wajib salat 5 waktu. Ya, karena dia sebelumnya Islam, lalu dia keluar daripada Islam jadi murtad, orang kafir. Jadi tetap diwajibkan salat 5 waktu selama dia murtad. Itu sebagai hukuman bagi dia. Fayaqdiha, maka dia orang murtad itu mengqadakan salat 5 waktu itu iza aslama, apabila dia masuk Islam lagi. Hatta zaman al-junun, sehingga masa zaman gila dia, apabila dia pernah gila semasa murtad, tetap juga harus qada dalam masa gila itu. Fi raddah, yang gila dalam masa dan semasa murtad, taghlilan alaihi, sebagai hukuman atasnya. Wali annahu iltizamahu bi Islam, dan alasan yang kedua karena orang murtad itu sudah pernah dia wajib mengerjakan salat dengan sebab dia pernah Islam, maka fala tasqutu anhu bi juhud, maka tidak bisa gugur salat 5 waktu daripada orang murtad itu dengan sebab dia ingkar dengan Islam sehingga dia keluar dari Islam masuk kafir. Jadi tidak bisa gugur salat. Ka haqqil adami, ini hukumnya seperti sama dengan hak dengan manusia. Bi khilaf zamanil khid, dengan berbeda persoalannya zaman khid dan nifas. Kalau perempuan ya, fiha pada salat, pada masa murtad.
Fala taqdi fi dzalika, maka semasa haid dan nifas khusus bagi perempuan yang murtad, apabila dia masuk Islam lagi, maka dia tidak diwajibkan mengqadhakan salat dalam masa haid tersebut. Ya, mukallafin ini naat atau sifat bagi muslim yang tadi diwajibkan salat. Jadi diwajibkan salat 5 waktu atas orang muslim. Yang muslim bagaimana? Muslim yang mukallaf. Arti mukallaf, balik, orang yang sudah balik umurnya, aqilin yang berakal, salimul khawas yang sejahtera panca inderanya, balagat hudda'watu yang sampai dakwah. Ini mukallaf. Jadi orang muslim yang sudah balik umur, yang berakal, sejahtera panca inderanya tidak ada yang cacat, nanti ada penjelasan di depan, dan sampai dakwah padanya. Nah, ini orang muslim yang wajib mengerjakan salat 5 waktu. Maka tidak wajib salat 5 waktu atas sabi, orang yang belum balik. Wala ala majnun, dan juga atas orang gila yang tidak punya akal. Lam yu'taddu bisababi junubihi, yang mana gilanya itu yang tidak dianggap, yang tidak yang tidak salat, yang tidak sah salat dengan sebab gilanya, yang tidak dianggap salat dia kerjakan dengan sebab gilanya. Kaman wasaba wasbatan lam yaruddu biha zawalul aqli, seperti orang yang meloncat sebagai loncat, yang mana loncat itu tidak bisa menghilangkan akalnya, tapi hilang juga. Nah, hilang akal ini tidak tetap bisa menggugurkan salat 5 waktu. Wala ala sakran bi ghairi mu'sim, dan juga tidak wajib salat 5 waktu atas orang mabuk, yang mana mabuk tidak membuat dia dosa. Artinya mabuk tidak sengaja. Kalau mabuk dengan sengaja dia minum air mabuk sehingga mabuk, ini orang ini tetap wajib salat 5 waktu selama mabuk, sebagai hukuman bagi dia. Tapi kalau mabuk tidak sengaja, yang tidak berdosa, ini tidak ada taklif hukum apapun. Karena ada sabda liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu, diangkat kalam, an salasin, dari 3 orang. Artinya tidak dicatat dosanya. Anil naim, dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Wa anis sabi, dari sabi yang belum balik, hatta yakbar, sehingga dia balik. Wa anil majnun, dari orang gila sehingga dia berakal atau sembuh. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim, ini riwayat hadis Ibnu Majah dan Hakim. Wa man nasya'a bi syaqi jabalin, dan orang yang hidup di lereng gunung, di pinggir gunung. Walam tablughu da'watul Islam, dan di situ tidak sampai dakwah Islam, tidak pernah sampai dakwah Islam, baik secara lahir atau melalui internet, secara akses internet, maka orang itu tidak dibebankan hukum apapun. Jadi orang yang hidup di lereng gunung tersebut, di pinggiran gunung tersebut, yang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka, baik secara langsung atau melalui akses internet, tidak ada akses internet di situ, maka mereka tidak ada dibebankan hukum apapun dalam agama. Nah, begitu ketentuannya dalam hukum fikih. Wa kaza man khuliqa a'ma asamma, begitu juga orang yang diciptakan, yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli. Fa innahu ghairu mukallaf, maka dia tidak dibebankan bisyai'in, dengan sesuatu apapun. Kenapa bisa seperti itu? Isla tariqa, karena tidak ada jalan lahu, bagi orang yang buta dan tuli tersebut, bagi orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli tersebut, ila ilmi, kepada ilmu, kepada memperoleh ilmu, kepada mengetahui tentang hukum-hukum agama. Bizalika, artinya dengan masalah salat 5 waktu dan hukum-hukum berkaitan dengan salat 5 waktu. Walau kana natiqan, walaupun dia bisa berbicara. Li'anna natqa, karena bisa berbicara, bimujarradihi, dengan semata-mata bisa berbicara, la yakunu tariqan, tidaklah
menjadi jalan li ma'rifatil ahkami syariah, untuk bisa mengenal hukum-hukum syariat. Jadi kalau hanya bisa bicara, melihat tidak bisa, mendengar tidak bisa, itu tidak bisa seseorang itu bisa mengenal hukum-hukum syariat. Bi khilaf man tara'a alaihi zalika ba'da ma'rifah. Lain ceritanya kalau orang yang terjadi buta dan tuli setelah ia mengetahui hukum-hukum syariat. Setelah besar dia, setelah dia mengetahui hukum syariat, baru dia terjadi buta dan tuli, maka fa innahu mukallaf, maka dia itu tetap dibebankan hukum. Gitu, itu lain cerita hukumnya. Walau aslama man lam tablughu dakwah. Kalau orang masuk Islam yang tidak pernah sampai dakwah kepadanya, wajaba, maka wajib atas orang itu qada. Nah, ini hukum nih. Ada orang yang tidak pernah sampai dakwah, lalu dia masuk Islam. Nah, ini selama dia sebelum dia masuk Islam itu tetap wajib dia qada salat-salat yang dia tinggalkan. Begini ketentuan hukumnya. Li'annahu manzalatin muslim nasya'a ba'idan 'anil ulama. Karena orang tersebut dalam hukum fikih pada manzilah orang-orang muslim yang hidupnya itu jauh daripada ulama, yang tidak pernah dia datang kepada ulama, ulama juga tidak pernah datang kepada mereka, atau tidak ada akses dakwah ulama kepada mereka melalui internet. Sama hukum seperti orang tersebut. Bi khilaf man khuliqa a'ma asama. Jadi orang ini berbeda statusnya, beda status hukumnya dengan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tulian tadi. Karena fa'innahu, orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tulian tadi, inzala manahu laqad alaihi, apabila hilang maneknya, manek itu butanya sudah sembuh, tulinya sudah sembuh, laqad alaihi, maka tidak ada qada salat atasnya yang dia tinggalkan selama dalam keadaan buta dan tulian tadi. Inilah yang beda hukumnya. Kenapa bisa seperti itu hukum untuk orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli? Li'annahu laysa fihi ahliyah khitab. Karena orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, dia tidak ada ahliyah khitab. Dia bukan orang yang ahli dengan khitab Allah Ta'ala. Karena dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Jadi dia bukan ahli dengan khitab Allah Ta'ala. Arti khitab itu ketentuan, aturan-aturan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tahir, ini sifat bagi mukallaf. Jadi yang diwajibkan salat 5 waktu atas orang muslim tadi, yang mukallaf lagi yang suci. Minal khid, dari khid dan nifas. Jadi harus suci dari khid dan nifas. Maka tidak wajib salat 5 waktu atas orang yang berkhid, atas orang perempuan yang bernifas. Kenapa? Karena tidak sah salat dari orang perempuan yang khid dan bernifas. Faman tawaffarat fi hadhihi syurut, maka barang siapa saja yang sempurna syarat-syarat ini, yaitu muslim, mukallaf dan suci, wajiban ali salat ijma', maka wajiblah atasnya salat 5 waktu itu ijma' ulama semuanya, tidak ada yang khilaf. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardud ilayya 'inda ihtiyaji ilaihi wa la tunsini abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wa hidayah.